kelihatan ya anunya, ininya. Sudah, Bu. Udah kelihatan? Sudah. Kelihatan, Bu. Kelihatan ya? Kelihatan. Jadi yang kasus ABCD, berarti yang pertama itu kalau reaksinya itu instan, sangat-sangat cepat. Kemudian B-nya yang ada di liquid itu rendah konsentrasinya. Kemudian kasus yang B itu kalau konsentrasi zat B-nya yang ada di liquid itu tinggi. Kemudian permasalahan yang C itu kalau reaksinya cepat. Kalau instan itu sangat-sangat cepat ya. Kalau ini yang C itu reaksi cepat dan dia terjadinya itu di film liquid. Ya, dengan CB-nya itu low. Kemudian kasus yang D itu kalau reaksinya cepat dan terjadinya di liquid film dengan tinggi CB-nya. Nah, tapi kalau kita lihat di sini ya, di sini kalau kita lihat nah, ini kalau kita lihat itu kan extremely fast reaction itu ada A, B, C, D. Reaksi itu terjadi di film. Apakah dia di daerah film ataukah dia di interface-nya film? Ya. Kalau yang terjadi di daerah film, film liquid maksud saya, itu untuk CB yang rendah. Ya. Kalau instantaneous atau reaksi yang instan gitu, yang cepat sekali, CB-nya itu rendah, itu terjadinya reaksi di film liquid, jadi di film liquid. Sedang kalau CB-nya itu tinggi konsentrasinya, kemungkinan bisa terjadi reaksi itu pas di interface-nya. Ya, karena CB-nya itu kan berlebih ya. CB-nya itu konsentrasinya sangat tinggi, sehingga begitu si A ini tadi tertransfer menuju ke muka interface di permukaan antar dua fase ini, maka bisa jadi terjadi reaksi di situ. Nah, kemudian yang C itu kalau reaksinya tidak instan, jadi reaksinya itu memang cepat tapi tidak instan, tidak terlalu cepat gitu ya. Kalau CB-nya dia itu rendah, ya, tidak terlalu tinggi, berarti terjadinya reaksi itu bisa di daerah film. Karena kan bisa kita lihat di situ terjadi reaksi ya yang puncak itu pada yang titik-titiknya yang sangat pekat itu. Jadi pertama mungkin terjadi reaksi, sudah terjadi reaksi, tapi semakin itu di puncaknya itu yang di titik-titik yang sangat pekat itu. Nah, itu kalau CB-nya konsentrasinya tidak terlalu tinggi. Tetapi kalau si konsentrasi B yang di liquid itu tinggi, berarti kemungkinan dia itu akan nyambut gitu loh. Karena dia kan over ya, berlebih gitu. Berarti dia akan menyambut A yang akan datang memasuki film liquid ini tadi, sehingga reaksi itu bisa terjadi di antarmuka, jadi interface antara gas sama liquid. Makanya kalau kita lihat di D itu terjadinya reaksi itu di daerah situ, di daerah filmnya. Nah, sekarang yang E sama F, itu adalah intermediate rate. Jadi reaksinya itu intermediate, tidak terlalu cepat, tapi intermediate. Maka reaksi itu bisa di film, bisa di main body-nya liquid. Ya, jadi E dan F itu bisa terjadi di film, ya, terjadinya di film liquid atau bisa di bulk liquid. Kalau kita lihat gambarnya yang tadi, ini untuk yang E dan F, kalau CB-nya itu sedang gitu ya, yang E itu berarti dia terjadinya itu bisa di film ya, kemudian juga bisa di main body-nya.
dan juga kalau HCB, ya, HCB and constant di situ itu bisa terjadi di apa namanya di min body film dan min body. Jadi bedanya itu karena itu intermediate, rate-nya itu intermediate. Jadi dia kan berjalan. Kalau intermediate itu kan tidak terlalu cepat gitu. Dia sambil mass transfer sambil berjalan, zat A-nya itu bertemu dengan B kan gitu ya. Nah, dia kan terdifusi masuk ke larutan liquid, nah dia bertemu sama B. Nah, karena reaksinya itu intermediate, maka dia berjalan di liquid film kemudian masuk ke main body, sehingga reaksi itu bisa terjadi di film, ya, bisa juga terjadi di main body. Nah, sekarang untuk yang ini kasus sama H. Kalau kasus G sama H reaksi itu terjadinya reaksi itu pelan, ya. Nah ini terjadinya itu di main body, tetapi kasusnya G ini resisten dari film itu masih ada di situ. Di dalam terjadinya reaksi itu film resisten itu masih berpengaruh. Belum absen online. Berarti kalau masuk ke kuliah Ada kodenya dikirim. Oke. Kemudian Kemudian ulang lagi download ini apa? Gimana bisa? Sini mau absen nih. Bumbik. lah di situ absen. Ya apa begitu? Gimana bisa semua bisa. Atau masih ada yang masih ada yang kesusahan untuk melihat ini? Oke ya, saya lanjutkan. Kemudian kasus yang H itu apabila reaksinya itu lambat, ya, reaksinya lambat. Berarti antara A dan B itu terjadinya reaksi lambat. Dalam hal ini tidak ada resisten dari mass transfernya, tapi memang si A dan B itu bertemunya, bereaksinya itu lambat. Nah, sehingga itu terjadinya adalah di main body-nya. Jadi di bulk liquid-nya terjadi reaksi itu. Ya. Dari ke-8 ini kita bisa lihat gambarannya itu di figur 23.3 ini. Jadi kalau extremely slow reaction itu reaction only in main body of liquid. Jadi hanya terjadinya di main body, di bulk liquid. Demikian juga untuk yang H itu juga gitu di main body liquid. Kalau yang yang G itu masih ada pengaruh resisten dari film. Ya, film resisten itu masih ada. Kalau untuk yang H itu sudah tidak ada. Jadi mass transfer, resisten dari mass transfer itu tidak ada, sehingga zat itu ya A itu masuk, itu konsentrasinya itu sama di sepanjang film, melewati main body, itu sampai main body dia sama CA dan akan bertemu dengan CB dan bereaksi di situ. Baik, sekarang, nah di dalam kita nanti membahas satu-satu ya case-case itu tadi, ini ada rumusan umum di dalam mass transfer yang ada reaksinya ya. Jadi kalau kita lihat mass transfer itu kan sebetulnya fisik, tetapi zat-zatnya itu ternyata kalau dipertemukan itu bisa terjadi reaksi. Nah ini problem ini adalah pada mass transfer dengan adanya reaksi, gitu ya. Kalau yang kita di OTK berapa itu 2 atau apa itu hanya mass transfer secara fisik, jadi tanpa ada reaksi. Kalau ini ada reaksi sehingga rumus umumnya untuk bisa menghitung laju berkurangnya A di gas ya itu dinyatakan sebagai min RA ya sama dengan
tekanan parsial A dibagi dengan resisten yang dilaluinya apa? Resisten di film gas, resisten di film liquid, resisten di bulk liquid. Ya. Jadi itu seper-Ka GA itu adalah resisten di film gas, HA per KAL AE itu di resisten di filmnya liquid, kemudian HA per KCBFL itu resisten di bulk liquid. Berarti kalau yang terakhir ini pengaruh dari reaksi. Karena K ini adalah konstanta reaksi. Kalau KA, KAG, KAL itu adalah koefisien mass transfer. Jadi koefisien mass transfer di fase gas, koefisien mass transfer di fase liquid. Ya. Kemudian ada enhancement, ya, E. Nah, sedangkan untuk yang liquid bulk resistant itu dipengaruhi oleh konstanta reaksi atau K, kalau di TRK1 itu kan K gitu ya. K, kemudian konsentrasi zat B-nya ya, yang akan bereaksi dengan A nantinya, kemudian fraksi dari liquidnya di situ berapa. Ya. Kemudian kemarin tuh kalau tidak salah kita akan menghitung fraksi liquid itu adalah berapa volume liquid terhadap volume dari zat yang ada di reaktor, baik gas maupun liquidnya di situ. Jadi berapa fraksinya si liquid. Nah, penyerapan A dari gas itu lebih besar ketika reaksi terjadi dalam film cair daripada untuk mass transfer yang lurus. Mass transfer yang lurus itu direct mass transfer. Jadi untuk konsentrasi yang sama pada batasan interface, ya, pada dua batas film cair itu artinya pada batas interface, maka kita akan punya rumus yaitu faktor enhancement, ya, faktor peningkatan berapa kadar A di situ. Jadi liquid film enhancement factor. Jadi berapa rate dari A yang bisa didapat bila terjadi reaksi terhadap berapa rate yang bisa didapat kalau itu hanya mass transfer. Jadi itu seperti rasio gitu. Rasio A karena adanya reaksi ya sama A kalau itu hanya straight mass transfer. Jadi di sini itu harga konsentrasi A di interface sama dengan konsentrasi A di bulk gas, CB-nya atau konsentrasi B di interface sama dengan konsentrasi B itu di bulk liquid. Nah, itu rumus umumnya yang nanti kita itu akan merefer ke situ ya. Jadi nilai E itu selalu besar atau sama dengan 1. Ya. Satu-satunya masalah sekarang adalah untuk mengevaluasi E. Jadi E itu adalah disebut dengan faktor peningkatan. Ya. Maka kita bisa mendapatkan gambaran di 2, 3, 4 untuk menunjukkan bahwa E itu tergantung pada dua kuantitas ini, persamaan 7 sama persamaan 8, yaitu EI, yaitu the enhancement factor for an infinitely fast reaction. Jadi untuk fast reaction yang infinitely, yang sampai tak berhingga, saking cepatnya, ya. Faktor penangkapan atau pengambilan dari si A pada kondisi ya reaksi yang sangat-sangat infinitely ya, tak berhingga. Kemudian MH kuadrat itu singkatan dari modulus Hata sebetulnya. MH itu modulus Hata, di mana didefinisikan sebagai maksimum possible conversion in the film. Seberapa maksimum konversi yang bisa didapatkan di film terhadap maksimum transport
melewati film. Ya, jadi itu artinya perbandingan antara konversi sama apa yang bisa konversi yang bisa didapat di film. Ya. Karena mass transfer berarti itu perbandingan antara konversi sama maksimum transfer through the film. Nah, sekarang kita lihat itu kasus A. Kasus A itu tadi kan berarti yang instantaneous reaction ya, reaction with respect to mass transfer. Jadi perhatiannya di sini itu sangat dipengaruhi oleh hanya mass transfer saja. Ya. Jadi di sini karena unsur cairan itu bisa mengandung A dan B, tetapi tidak keduanya, maka reaksi akan terjadi pada bidang antara cairan yang mengandung A dan B. Bisa terjadi di interface, ya. Juga karena reaktan harus berdifusi ke bidang reaksi, jadi dia A itu kan atau reaktannya itu harus menuju ke daerah liquid ya untuk bereaksi, maka laju difusi A dan B ya itu akan menentukan laju perubahan tekanan atau laju perubahan konsentrasi yang menggerakkan bidang satu ke arah yang lainnya. Artinya apa? Berarti nanti itu CA atau CAI, CA di interface itu akan menuju ke daerah bulk liquid. Ya. A itu kan tadinya ada di fase gas. Ada di fase gas, dia menuju ke interface, di interface dia akan menuju ke film liquid. Akhirnya nanti ke main body kan gitu. Nah, di sini ini si reaktan ini harus berdifusi di bidang reaksi itu, ya. Nah, laju difusinya A sama B karena di daerah film itu kan sudah ada B-nya juga, maka laju difusi A dan B itu akan menentukan laju perubahan P dan P atau C-nya itu, tekanan parsial atau tekanan konsentrasi. Jadi kalau kita bilangnya tekanan parsial itu kita melihatnya pada sisi gas, ya. Konsentrasi di gas itu kita selalu bilangnya tekanan parsial. Kalau konsentrasi di liquid itu kita menyatakan dengan concentration atau C. Nah, pada kondisi steady state, alir B menuju zona reaksi akan menjadi B kali laju alir A menuju zona reaksi. Karena tadi reaksinya itu A ditambah B kali ke B besar. Jadi A plus B kecil, B besar. Sehingga di sini dikatakan bahwa laju berkurangnya A itu sama dengan laju berkurangnya B per B. Ya. Jadi A plus B kecil, B besar akan menjadi produk tadi itu. Nah, di sini min RA sama min RB itu kalau kita bandingkan itu seperti itu. Min RA sama dengan min RB dibagi koefisien konstanta koefisien reaksinya. Nah, di film gas, mass transfer dari si A di film gas itu Ka G atau koefisien mass transfernya si A di fase gas dikalikan dengan beda tekanan pada saat dia di bulk gas dengan pada saat dia di interface. Sehingga si gas itu akan bergerak menuju ke tekanan yang lebih rendah. Jadi PA dikurangi PAI. Ya. Jadi ada delta P, delta tekanan parsial. Kalau kita melihatnya dari sisi gas film. Ya. Nah, itu sama dengan mass transfernya atau rate lajunya ya, laju di film liquid ini sama dengan KAL atau mass transfer A di fase liquid dikalikan beda konsentrasi antara di interface sama di bulk. Di bulk itu berarti kan A-nya itu kan nanti dia bereaksi ya, sudah bereaksi di bulk, jadi di sini dinyatakan sebagai 0. Kemudian kalikan X0 per X. X0 itu adalah ketebalan dari filmnya, ya. Kemudian X itu ketebalan dari di mana di situ terjadi reaksi.
Ya. Kemudian sama dengan kalau kita sekarang melihatnya di liquid film tapi untuk si B, ya, berarti KBL per B kalikan CB minus 0, ya, karena B-nya itu awalnya kan CB, ya, dan beda konsentrasinya di sini CB minus 0 dikalikan X0 per X0 min X. Ya. X0 min X di sini adalah ketebalan liquid film dikurangi dengan ketebalan di mana terjadi reaksi. Jadi untuk si B itu berarti nanti X0 min X. Jadi X0 per X0 min X itu kalau kita melihatnya dari sisi B di liquid film, tetapi kalau kita melihatnya A di liquid film itu X0 per X. Jadi itu kan seperti bertemu gitu loh. A itu dari kiri, misalnya ya si B itu kan dari sebelah kanan. Nah, kemudian ini gambar 234-nya, ini tadi yang dibilang bahwa ada pengaruh dari EI-nya sama MH-nya, pengaruh dari situ. Ini ditunjukkan bagaimana gambarannya. The enhancement factor for fluid-fluid reaction as a function of HTA, ya, dan EI modified from the numerical solution of Van Crevelen and Hofstadter. Jadi ini kita lihat di sini di gambar ini, no reaction in liquid film ke atas kiri, all reaction occurs in bulk liquid. Sebelah kanan atas itu all reaction occur on L film, no penetration of A into liquid bulk. Jadi itu ya gambarannya bagaimana MH seberapa besar, kemudian E-nya itu seberapa banyak, kita bisa lihat dari gambaran ini. Nah, di mana KAG, KAL, ya, kemudian KBL itu adalah koefisien perpindahan massa. Ya. Pokoknya kalau ada GL-nya itu KAG, KAL, KBL itu adalah koefisien perpindahan massa. Kita lihat saja kalau G ya fase gas, di fase gas, kalau L di fase cair, fase liquid. Koefisien sisi cair adalah untuk transfer massa lurus atau direct mass transfer tanpa reaksi kimia. Ya, itu di fase yang cair. Jadi di bulk liquid itu terjadi reaksi kimia di situ, dan karenanya didasarkan pada aliran melalui seluruh film dengan ketebalan X0. Jadi tebal film itu dinyatakan sebagai X0, selebihnya itu adalah bulk liquid. Jadi bukan film lagi, tapi sudah keseluruhan liquid. Gitu. Kemudian pada antarmuka itu interface, ya, hubungan antara tekanan parsial dan konsentrasi A di interface, yaitu PAI dan CAI, itu dinyatakan sebagai koefisien distribusi atau diberikan oleh penyataan koefisien distribusi yang kita sebut dengan konstanta hukum Henry, ya, untuk sistem gas cair. Jadi hubungan antara tekanan parsial A di interface terhadap konsentrasi A di interface itu dinyatakan sebagai hubungannya sebagai HA atau konstanta Henry, ya, konstanta Henry. Sehingga kalau kita lihat itu case yang A sama case yang B, itu kalau kita lihat ya nanti yang equation 13 itu berarti untuk yang A case-nya, untuk yang equation 16 itu nantinya untuk yang case B. Di mana gambarnya kita lihat di situ bahwa untuk yang case A bahwa instantaneous reaction, terjadi reaksi yang sangat cepat hingga di situ reaksi itu terjadi di daerah film liquid karena CB-nya rendah. Tapi kalau CB-nya tinggi, kemungkinan reaction
plane itu ada di interface. Jadi seolah dia itu nyambut kehadiran A untuk bereaksi di situ, di interface. Jadi CA itu low CB, case B ini untuk yang high CB ya. Jadi case A itu untuk low CB, case B untuk high CB. Nah, untuk itu kita bisa visualisasikan ya kondisi di film itu sebagai difusi saja, sehingga koefisien transfer untuk A dan B itu bisa dihubungkan atau bisa dikaitkan dua koefisien mass transfer itu, di mana KAL dibagi KBL atau koefisien mass transfernya A di fase liquid terhadap koefisien mass transfernya B di fase liquid itu sama dengan diffusivity-nya A di fase liquid per X0 ya, per ketebalan film per dBl diffusivity-nya Zb di fase liquid per ketebalan film liquid. Ya, sama dengan DAL per dB karena X0 X-nya bisa dicoret gitu. Nah, sekarang untuk menghilangkan nilai-nilai perantara yang tidak terukur yaitu X, X0, PAI, CAI, maka oleh persamaan 9, 10, kemudian 12 itu kita bisa dapatkan persamaan nomor 13 untuk case A. Di mana case A itu kan CB-nya tinggi ya. Berarti di sini KAG kalikan PA itu ternyata lebih besar dari bukan tinggi, B-nya rendah kalau yang A. Jadi KAG kalikan PA itu lebih besar dari KBL CB per B. Ya. Jadi untuk ini, untuk persamaan 13 atau case A itu kalau instantaneous reaction tetapi CB-nya itu rendah. CB-nya rendah. Berarti ini mass transfernya si A ya itu lebih cepat daripada yang B. Ya. Nah, ini dinyatakan sebagai min RA sama dengan min seper S DNA per DT. Jadi seper S itu adalah apa namanya area interface. Jadi bertemunya itu. Luasan bertemunya dua fase itu. Ya. Nah, dikalikan perubahan molekul A terhadap perubahan waktu. Itu dinyatakan sebagai dBl per DAL CB per B ditambah PA per HA dibagi seper HA KAG ditambah seper KAL. Nah, di sini kita lihat bahwa di situ ada resisten-resisten. Resistennya itu di situ ada di fase gas seper HAKAG dan ada di fase film liquid. Tadi ada seper KAL. Jadi kan tadi kalau dia itu CB-nya rendah, berarti reaksi itu bisa terjadi di film liquid. Ya, berarti di sini ada faktor resisten dari mass transfer A di fase liquid. Jadi dinyatakan sebagai KAL. Itu resistennya. Nah, sedangkan tahanan karena fase gas itu seper HA KAG. Nah, kemudian untuk kasus khusus resisten fase gas itu bisa diabaikan. Ini kalau faktor khusus ya, kasus khusus misalnya, jika kita pakai reaktan murni A di dalam fase gas itu murni A. Jadi tidak ada gas-gas lain gitu. Di fase gasnya itu hanya adanya itu ya gas A itu saja. Sehingga di sini dikatakan bahwa PA itu sama dengan PAI. Ya, tekanan parsialnya si gas itu ya tekanan parsial di interface ya gas A itu ya. Atau KG-nya koefisien mass transfer di fase gasnya itu
sangat tak berimbang. Sehingga persamaan 13 tadi itu diubah atau diringkas gitu ya menjadi persamaan nomor 14, yaitu min RA sama dengan KAL-CAI ya ditambah sama DBL CB per B DAL-CAI. Di sini berarti ada faktor dari mass transfer A di liquid ya, KAL kemudian kalikan si A di interface. Nah, kemudian kalau untuk yang case B, berarti di situ reaksinya itu instant. Instantaneous reaction high CB. CB-nya itu tinggi. Kita kembali ke situasi umum yang di gambar 235 tadi, di mana di situ kalau high CB berarti dia itu terjadinya reaksi di interface. Ya. Konsentrasi B itu kita naikkan, CB-nya tinggi, atau lebih tepatnya bahwa mass transfernya A atau KAGTA itu lebih kecil dari mass transfernya si B. Jadi si B itu seperti mapak gitu loh, seperti apa menemui gitu. Saking tingginya B maka dia akan menyambut A. Sehingga di sini KAGPA itu lebih kecil atau bisa juga sama dengan KBL per B kalikan CB. Ini ada B kecil itu karena tadi ya reaksinya itu A ditambah 2B. Maka kondisi ini kalau kita lihat dan kita kombinasikan dengan persamaan umum yang di persamaan 5 mensyaratkan bahwa zona reaksi itu pindah ke antarmuka, ya, tetap ada di antarmuka. Jadi dia terjadinya reaksi di antarmuka, bukan di film liquid. Kalau yang tadi A, ya case A itu ada di film liquid. Karena CB-nya itu kecil, jadi dia A itu masuk dulu ke film liquid, kemudian terjadi reaksi di situ. Tetapi karena CB-nya itu berlebih, maka dia yang nyambut si A tadi ya, sehingga terjadinya reaksi itu di antarmuka. Ya. Kemudian ini ditunjukkan di gambar 23.5 tadi. Ya, kalian bisa lihat di situ di gambar 23.5. Ketika ini terjadi, hambatan kontrol fase gas dan laju tidak dipengaruhi oleh peningkatan lebih lanjut dalam konsentrasi B. Selain itu, persamaan 9 bisa disederhanakan menjadi untuk case B, ya, KAGPA kurang sama dengan KBLCB per B, itu min laju A-nya, ya, laju A-nya sama dengan min 1/S dNA per dt atau KAGPA. Dia terjadinya itu di interface kan tadi, kalau yang case B itu terjadinya di interface. Sehingga di sini fase gas sebagai hambatan ya dan laju ini tidak mempengaruhi karena yang pegang peran itu sebetulnya itu si CB-nya itu tadi, sehingga terjadinya reaksi ada di interface, sehingga di sini min RA-nya sama dengan KAG kalikan PA. Persamaan 17 memberitahu apakah kasus A atau kasus B yang berlaku dalam situasi apapun di sini. Jadi kalau KAGPA lebih besar dari KBL per BCB, maka kalian harus pakai yang equation 13 karena dia termasuk case-nya A. Ya. Tetapi kalau KAG kalikan PA kurang atau sama dengan KB di fase liquid per BCB, maka kalian pakai equation yang nomor 16, di mana itu termasuk golongan yang kasus B. Nah, begitu, itu untuk A, untuk B. Instantaneous reaction dengan CA low dan CB low dan CB high. Kemudian yang case C, kasus C, di sini tergolong fast reaction, bukan instantaneous ya, tetapi fast. Jadi masih lebih kurang dari yang instantaneous, tidak instant gitu kan. Tetapi reaksinya cepat. Tetapi
B, low concentration B. Nah, di sini bidang reaksinya untuk kasus A ini sekarang nyebar ke dalam zona reaksi di mana A dan B itu keduanya hadir di situ. Namun reaksi cukup cepat sehingga zona reaksi ini tetap berada di film liquid, ya, karena yaitu tadi reaksinya tergolong fast reaction. Dengan demikian tidak ada A yang memasuki main body liquid. Tidak ada A yang masuk dalam bak liquid untuk bereaksi di sana. Jadi untuk kasus C terjadinya reaksi itu di film liquid, ya, tidak di main body-nya liquid, tidak di bak liquid. Nah untuk ini kita juga melihat persamaan 5. Persamaan 5 di sini persamaan 5 berubah menjadi min RA sama dengan 1/KAGA ditambah HA per KAL AE kalikan PA. Nah, karena istilah resistensi terakhir dalam persamaan laju umum persamaan 5 itu dapat diabaikan atau karena K-nya itu besar, karena K-nya besar di situ sehingga itu bisa dianggap kecil hasilnya sehingga itu diabaikan dari rumus, maka persamaan 5 itu jadi persamaan yang ini. Ya. Jadi di sini itu berarti ada resisten dari film gas dan ada resisten dari film liquid. Kemudian yang kasus D itu juga fast reaction tetapi high CB. Konsentrasi B-nya itu tinggi. Kemudian hence pseudo first order rate with respect to A. Untuk kasus khusus di mana CB-nya itu tidak turun secara drastis di dalam film, jadi dia itu tinggi, dia itu dianggap konstan sepanjang perjalanannya itu, sepanjang film itu, dan laju reaksi orde 2 ini menyederhanakan ekspresi tingkat orde pertama yang lebih mudah dipecahkan. Dengan demikian untuk kasus yang ini, ya, fast reaction high CB, persamaan 5 tadi dirubah menjadi persamaan nomor 19. Jadi ini untuk CB yang tinggi. Min RA sama dengan 1/KAGA, jadi ini adalah resistennya film gas, fase gas, kemudian HA per A, akar DAKCB, di sini adalah untuk yang film di liquid. Ya. Nah, kita lihat itu untuk yang CD gambarannya ya ini CD itu gambarannya ini. Berarti dia masih berada atau bereaksi only in film, only in film atau di dalam film atau di interface-nya film untuk yang CD. Berarti dia itu tergolong ini. Masih belum masuk ke main body. Nah, kalau yang main body nanti itu yang E sama F, GH. Ini yang A, B, C, D. Nah, ini kalau kalian lihat ya, untuk yang equation 18 sama 19 itu reaction zone-nya, kalau CB-nya itu rendah itu ada di situ, di daerah film, ya, di daerah film. Kemudian kalau CB-nya itu tinggi, itu ada di interface, ya, di interface antara gas liquid, ya, karena CB-nya tinggi. Jadi case C itu untuk low CB, case D untuk high CB. Jadi nanti tergantung soalnya dia tergolong yang mana, ya.
dia tergolong CB-nya itu tinggi atau rendah, kalian pilih apa namanya rumusnya itu disesuaikan. Kemudian untuk kasus E dan F, ini intermediate rate. Jadi rate-nya itu intermediate. Ya. Rate reaksinya intermediate. Nah, sekarang kita melihat bagaimana kalau terhadap ini respect to mass transfer. Di sini reaksi cukup lambat untuk beberapa A berdifusi melalui film ke dalam tubuh utama fluida. Akibatnya A bereaksi baik di dalam film dan juga di tubuh utamanya fluida, artinya di bulk fluida. Di sini kita harus menggunakan ekspresi laju umum dengan 3 hambatan. Ya. Jadi kalau ini kita lihatnya itu kan kita melihatnya dari sisi mass transfer. Jadi intermediate rate di sini reaksi cukup lambat, tapi kita melihatnya di sini bagaimana A-nya. A-nya itu berdifusi melalui film ke dalam tubuh utama film atau tubuh utama fluida atau bulk liquid. Ya. Sehingga di situ nanti akan bereaksi ya, baik di film maupun di tubuh utamanya fluida atau di bulk. Sehingga kita nanti untuk yang E dan F ini kita menggunakan ekspresi persamaan equation 5. Equation 5 itu kan persamaan umum, di mana dia menggunakan atau memasukkan 3 pengaruh hambatan. Hambatan di film gas, hambatan di film liquid, sama hambatan di karena reaksi. Nah, untuk yang case G itu slow reaction with respect to mass transfer. Ini merupakan kasus yang agak aneh di mana semua reaksi itu terjadi di main body, di tubuh utamanya cairan. Namun film ini masih memberikan resistensi terhadap transfernya A. Jadi meskipun terjadi reaksi hanya di main body, tetapi film ini masih memberikan resistensi terhadap transfernya A untuk masuk ke dalam cairan utama. Dengan demikian, 3 resistensi masuk ke dalam ekspresi laju reaksi di sini. Jadi kita pakai persamaan 5, tetapi persamaan 5-nya itu menjadi seperti ini. Ya. Jadi ambil sama ini ya, 1/1 KAGA, ya, itu berarti kan resistensi karena film gas. Plus HA/KALA itu adalah resistensi karena film liquid. Kemudian ditambah HA/K CBFL itu karena resistensi karena reaksi. Ya, reaksi di main body. Nah, sekarang untuk kasus yang H, ini infinitely slow reaction. Jadi betul-betul reaksinya itu slow. Di sini resistensi perpindahan massa itu bisa diaplikasikan karena ini yang apa ya, yang menjadi peran utamanya itu adalah reaksi. Ya, karena dia reaksinya itu super lambat gitu ya. Komposisi A dan B seragam di dalam cairan dan laju itu ditentukan oleh kinetika kimia saja. Jadi untuk infinitely slow reaction, mass transfer itu tidak begitu berpengaruh, ya, karena ya itu tadi meskipun dia ada hambatan itu ya sudah ada artinya, karena dia memang lajunya laju reaksi ya ini bukan laju mass transfer, laju reaksinya itu pelan. Nah di sini berarti min RA-nya itu dipengaruhi oleh laju reaksi. Jadi K itu adalah konstanta laju reaksi ya seperti di TRK1, K FL itu adalah fraksi liquid ya, per HA itu Henry ya, konstanta Henry-nya tadi A, PA kalikan CB. Nah, PA per HA itu bisa kita ganti dengan CA ya. PA kan sama dengan HA kalikan CA sehingga CA itu sama dengan PA per HA. Ya. Sehingga persamaan 21 itu kita bisa nyatakan sebagai konstanta laju reaksi dikalikan fraksi liquid dikalikan konsentrasinya A dan konsentrasinya B di min body ya. Nanti di min body kan ini infinitely slow
reaction terjadinya di main body. Nah, ini untuk kasus G sama H yang terjadinya di main body. Nah, ini gambarannya itu untuk slow reaction G still show film resistant ya kalau G, tetapi kalau yang H itu shows no film resistant. Jadi tidak ada lagi pengaruh tahanan karena film itu tidak ada. Kalau yang G itu tahanan film masih pengaruh di situ, sehingga CAI ya akan menuju CA itu dia akan dipengaruhi oleh adanya tahanan film, ya, sehingga gambarannya itu tidak langsung lurus gitu, ya, sehingga dia ada penurunan yang tajam di situ. Itu berarti dia melewati film itu ada pengaruhnya si film itu terhadap konsentrasi. Kemudian ini tentang review dari rule of the Hatta number MH ya. Untuk mengetahui apakah terlambat, kami fokus permukaan unit antarmuka gas cair itu interface. Kami menganggap bahwa resisten fasa gas itu dapat diabaikan dan kami menetapkan parameter konversi film. Jadi MH kuadrat itu sama dengan maximum possible conversion in the film, ya, seberapa besar konversi yang mungkin di film ya, terhadap maximum diffusional transport through the film. Seberapa besar transport difusi ya, maksimum di film. Itu dinyatakan K CAI CB X0 ya, dibagi DAL per X0 kali CAI atau KCB DAL per K kuadrat AL atau KAL kuadrat. Persamaan nomor 22 itu MH kuadrat. Nah, ini dikatakan di sini kalau MH-nya itu lebih besar dari 1, semua reaksi itu terjadi di film. Dan yang jadi pengontrol laju, ya faktor pengontrol laju itu adalah luas permukaan. Nah, kalau si MH-nya itu kecil dari 1, di situ tidak ada reaksi terjadi di film. Ya. Dan yang menjadi pengontrol laju, faktor pengontrol laju itu adalah bulk volume. Ya. Jadi lebih tepatnya ditentukan bahwa jika MH-nya itu lebih besar dari 2, berarti kan dia lebih besar dari 1. Reaksi itu terjadi di dalam film. Dan ini kasus-kasus untuk ABCD. ABCD itu kan ada di film, ada di interface kan. Berarti dia itu terjadi di filmnya Likui. Ya. Itu untuk MH besar. MH besar 2. Atau MH sangat lebih besar dari 1. Tetapi kalau dia itu antara 2 sama 0,02, itu tergolong kasus yang EF sama G. Jadi dia itu yang intermediate ya, intermediate reaction ya, sama yang slow ya. Slow itu H kalau nggak salah. Slow yang EFG. Itu untuk yang ini, yang nomor 2. Sedangkan untuk yang nomor 3, kalau MH-nya itu sangat kecil, 0,02. Di sini artinya reaksinya itu sangat lambat dari kasus yang H ini, kasus H. Ketika MH-nya besar, kita itu nanti harus memilih perangkat penghubung yang menciptakan area antarmuka yang besar. Jadi kalau kita milih alat, itu kita pilih alat yang area antarmukanya itu besar. Kalau hanya itu besar. Energi untuk agitasi biasanya menjadi pertimbangan penting dalam skema kontak. Dengan adanya agitasi atau pencampuran gitu ya. Energi untuk pencampuran biasanya menjadi pertimbangan penting untuk ini. Di sisi lain, kalau MH-nya itu sangat kecil, yang kita butuhkan itu adalah volume cairan yang besar. Ya. Agitasi ini tidak tidak manfaat di sini. Jadi agitasi untuk menciptakan area antarmuka yang besar tidak bermanfaat di sini. Jadi berkebalikan antara yang MH besar sama yang MH kecil itu faktor apa yang perlu dilihat. Kalau MH besar berarti kita mengembangkan atau menciptakan suatu perangkat ya yang
area antarmukanya itu besar, ya, di mana agitasi menjadi pertimbangan penting, tetapi kalau mH-nya kecil, itu butuh volume cairan yang besar, bukan agitasi untuk menciptakan area antarmuka. Tabel 24A itu nanti akan kita lihat apa-apa saja perangkat penghubung, nanti itu ada di chapter 24. Sekarang kita tinjau petunjuk untuk rezim kinetik dari data kelarutan. Untuk reaksi yang terjadi di dalam film, koefisien distribusi di fase H dapat menunjukkan apakah resistensi fase gas itu cenderung penting atau tidak. Untuk menunjukkan ini, kami menuliskan ekspresi untuk transfer massa lurus, ya, yang langsung direct mass transfer yang melintasi gas dan film liquid. Nah, di sini kita lihat bahwa laju reaksinya adalah min S per DNA per DT sama dengan 1/1 KAG dan HA per KAL delta PA. Jadi ada resistensi gas film sama liquid film. Nah, sekarang untuk gas yang sedikit larut atau HA-nya besar, karena semua faktor yang lain itu tidak berubah, persamaan laju di atas menunjukkan bahwa istilah resistensi film cair besar, kebalikannya berlaku untuk gas yang sangat larut. Ya. Jadi kita nanti melihatnya seperti ini. Ketahanan film gas sebagai kontrol atau kontrol ketahanan film gas itu untuk gas yang sangat larut. Ya. Kalau kontrol ketahanan film gas itu untuk gas yang sedikit larut. Jadi itu tadi seperti tadi ada dua yang perlu kita lihat. Apakah film gas itu sebagai pengontrol? Apakah film cair liquid itu sebagai pengontrol? Ya. Untuk gas yang sangat larut di sini bahwa kontrol ketahanan film gas. Untuk yang gas sedikit larut atau sulit larut itu kontrol ketahanan pada film cair. Nah, ini adalah typical value dari HA sama dengan PAI per CAI untuk common gases in water, ada N2, H2, O2, CO, CO2, NH3 pada suhu 20 dan 60. Di sini ini untuk mulai dari N2 itu slightly soluble gas sampai highly soluble gas. Jadi mulai dari yang sulit larut sama gas yang highly soluble. Perhatikan bahwa gas lebih mudah larut pada suhu yang lebih rendah. Jadi kalau mudah larut berarti yang sebelah kanan ya. Berarti yang sebelah kanan itu di situ dikatakan lebih mudah larut pada suhu yang lebih rendah. Kita lihat misalnya CO2. CO2 di situ 2600 ya. Tapi kalau 60 derajat 6300. 0,02, 0,09, 0,96. Kalau dilihat seperti itu, gas yang lebih mudah larut pada suhu yang lebih rendah. Ya, karena gas yang sangat larut mudah diserap dan memiliki resistensi utama. Dalam gas, kita tidak perlu menambahkan reaktan fase cair B untuk meningkatkan penyerapan. Di sisi lain, gas yang sulit larut, keduanya sulit untuk diserap dan memiliki ketahanan utama dalam fase cair. Seperti tadi ya, mana gas yang mudah larut, mana gas yang gampang larut. Itu kita lihat ketahanannya siapa. Ketahanannya fase cair atau ketahanan dipegang atau pengontrolnya dipegang oleh si fase gas. Karenanya sistem ini yang sangat diuntungkan oleh reaksi dalam fase cair. Baik, sekarang kita lihat example. Ini saya agak cepat-cepat karena waktunya sudah hampir habis. Udara itu dibuat bubble menuju udara dengan gas A dibuat bubble menuju satu tangki yang mengandung aqueous B, mengandung larutan B, di mana A berupa gas yang bisa larut terhadap liquid, kemudian direaksikan dipertemukan dengan 2B
yang berupa liquid menjadi air product. Di mana kalau dia bereaksi A dan B itu min RA-nya sama dengan kasih A, CB kuadrat dengan konstanta reaksinya itu 10 × 6. Nah, untuk sistem ini, untuk mass transfernya KAGA tahu, KALA tahu, DAL sama DBL-nya itu tahu semuanya, A juga tahu, HA tahu, itu very low solubility, kemudian FL-nya atau fraksi fase liquidnya itu 0,98. Untuk ini zatnya, bukan zatnya, tapi peralatannya itu adalah absorber, reaktor, ya, di mana tekanannya di situ, tekanan rasialnya ada 5 × 10⁻³ PA dengan CB, kita pakai CB 100 mol per meter kubik. Nah ini ditanyakan bagaimana locate the resistance to reaction, what percent is in the gas film, in the liquid film, in the body liquid. Yang B, locate the reaction zone. Ya. C, determine the behavior in the liquid film, apakah pseudo first order reaction, instantaneous, atau physical transport, gitu ya. Kemudian yang D, calculate the rate of reaction. Nah, untuk ini kita lihat persamaannya tadi KCACB kuadrat, ya, maka itu kita replace third order reaction menjadi second order reaction, jadi KCB KACB. Ya. Kita pakai persamaan nomor 5 di sini general expression. We need to first evaluate EI sama MH, enhancement sama si koefisien H tadi ya, konstanta H tadi MH. Kemudian kita hitung, MH tadi kita hitung. Ini akar DA KCB kuadrat per KAN. Itu kita bisa lihat di tadi di persamaan nomor berapa itu, nanti kalian lihat ya di situ seperti ini. Masukkan DA KCB kuadratnya sama KAL-nya. Ketemu 100, kemudian untuk EI-nya, first gas-nya, itu 1 plus DB CBHA per BDA PAI. Ini juga semua rumus-rumusnya ada, nanti kalian masukkan saja angka-angkanya. Sehingga ketemunya di sini itu adalah EI itu lebih besar dari 5 mH. Sehingga ini, then for any other smaller gas for PAI, we will still have EI lebih besar dari 5 mH. Sehingga dari figur 234 we have pseudo first order reaction. Jadi kalau kalian sudah mendapatkan nilai ini, kalian nanti lihat di figur 234 ya. Itu masuk golongan apa? Reaksi order yang seperti apa? Pertemuan antara nilai mH sama EI-nya tadi. Nah, sehingga di sini dikatakan E sama dengan mH yaitu 100. In the film with E sama dengan mH sama dengan 100. Nah, sekarang kita lihat persamaan 5. Ini persamaan umum. Kita masukkan PA per 1 per KAGA plus HA per KLAAE plus HA per KCB kuadrat FL. Nah, ini masukkan semua data-datanya ya. Kemudian ketemu 33. Sehingga di sini untuk yang A, 2/3 of the resistance is in the gas film. Ya. 1/3 is in the liquid film. Ya, jadi tadi kan gas film, liquid film, dan yang terakhir di situ itu yang reaksi. Kemudian yang B, the reaction zone is in the liquid film. Ya. Kemudian yang C, reaction proceed by pseudo first order reaction of A at the interface. Itu nanti yang kamu harus lihat di figur 2, 3, 4 itu ya. Kemudian di sini rate-nya ketemu min RA, indeksnya 4 kali itu ya, sama dengan 33 mol per jam meter kubik. Ya. Ini ya, ini saya minta kalian mengulang atau artinya mempelajari ini. Ya. Misalnya saja akan saya ganti. Ini tetap MNRA-nya sekian-sekian ini ya. K-nya itu kamu ambil 10⁻⁷. Ya. Kemudian kalian catat ya,
K-nya itu 10⁻⁷, kemudian KAGA itu misalnya 0,015, ya. KALA-nya itu misalnya 21 per jam. Kemudian DAL sama dengan DBL itu 10⁻⁻6 tetap. Kemudian FL-nya itu misal sebesar 0,95, ya. Kemudian HA itu 10⁻5 tetap, kemudian A-nya 20 tetap. Kemudian PA itu misalnya saja 4 kali 10⁻3 dengan CB misalnya 100. Coba kalian hitung itu ya. Kalian hitung itu, kemudian nanti setelah itu kalian email ya. Kalau kalian sudah kerjakan PR-mu ini ya, itu kalian email ke tadi julizainul@gmail.com ya. Kamu sudah tahu kan ininya, alamat emailnya? Sudah, Bu. Oke ya. Jadi ini kamu kerjakan lagi supaya kamu bisa mengamati gitu ya. Dengan nilai-nilai yang tadi saya berikan, nanti terus dikirim ke email saya, ya. Ya, saya rasa mungkin ini untuk chapter 23, nanti mungkin yang akan datang kita bisa latihan-latihan dengan soal-soal yang lain, ya. Oke, mungkin saya akhiri kuliahnya sampai di sini. Kapan Bu terakhir, Bu? Kenapa? Dikumpul terakhir kapan tugasnya? Dikumpul berarti kalau sekarang itu apa? Senin ya? Rebo. Senin. Rebo ya? Baik, kok Bu. Rebo? Selasa ya? Besok Iya, ya? kelas lagi Selasa, Bu. Iya, kelas laginya besok, Bu, Selasa. Besok Selasa. Ya wis belas Selasa aja ya. Enggak apa-apa. Iya, Bu, bisa, Bu. Ya, enggak apa-apa ya. Berarti besok kamu kumpulkan ya paling maksimum lah sekitar ya sekian inilah jam 12 atau jam berapa. Ya? Baik, Bu. Gitu ya. Saya rasa sekian dulu kuliahnya untuk yang chapter 23 berarti sudah habis. Ini 23. Iya, Bu. Kalian pelajari itu ininya, contoh soalnya ini pelajari. Oke. Baik, saya tutup kuliahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absenmu jangan lupa. Ya,